Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam ada namanya bid'ah hasanah, padahal Nabi mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahas lebih mendalam tentang persoalan bid'ah ini agar kita sama-sama mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang persoalan bid'ah hasanah. Betapa banyak orang yang menginginkan sebuah kebaikan namun tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi, asar dari Abdullah bin Mas'ud. Sejumlah jawaban yang direkayasa, sejumlah dalil pun dipaksakan demi melegalkan perbuatan bid'ah hasanah dan demi membuat orang-orang agar mengikuti dan melakukan perbuatan bid'ah hasanah. Apakah memang ada bid'ah hasanah? Sebenarnya, dari mana sih istilah bid'ah hasanah ini? Pertanyaan tersebut terkait langsung dengan Islam, yang oleh karenanya membutuhkan jawaban yang harus merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan para salaf yang merupakan sumber kebenaran dalam Islam. Teman-teman sekalian, jawaban-jawaban yang hanya bersifat logika tidak akan dapat menguak kebenaran dalam permasalahan Islam. Sebab selogis apapun sebuah jawaban tetap saja ia relatif, yang sudah pasti dapat dipatahkan dengan hal yang sama yaitu logika juga. Lebih-lebih apabila jawaban-jawaban tadi kontradiktif dengan dalil-dalil yang syar'i. Bid'ah hasanah adalah istilah yang sangat sering kita dengar dari para pengusung tahlilan, yasinan, maulidan, dan perkara-perkara bid'ah dalam agama yang lainnya. Yang sebenarnya istilah ini adalah istilah yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan istilah ini sangat penuh dengan kerancuan. Kenapa? Maka kita bisa menjawabnya dengan mudah bahwasannya Nabi SAW bersabda, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW telah menjelaskan serta menerangkan bahwa setiap perkara baru di dalam agama yaitu bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Yang dimaksud bid'ah di sini oleh Rasulullah adalah perkara dalam urusan agama. Adapun perkara dunia tidak termasuk ke dalam hadis tersebut karena Rasul hanya mengkhususkan bid'ah dalam masalah agama. Maka timbullah sebuah pertanyaan, dari mana munculnya istilah bid'ah hasanah? Dan jika memang ada bid'ah hasanah, maka apakah ada kesesatan yang baik? Maka harus dicamkan di sini teman-teman sekalian bahwa Rasulullah mengatakan bahwa bid'ah itu sesat dan kesesatan yang Rasul katakan tempatnya di dalam neraka, sedangkan hasanah adalah sebuah kebaikan. Maka jika ada istilah bid'ah hasanah, maka apakah ada kesesatan yang baik? Apakah ada neraka yang hasanah? Jika seandainya pun ada bid'ah hasanah, maka hasanah menurut siapa? Menurut saya, menurut Anda, menurut Habib, menurut Ustadz, menurut Kiai, menurut semua orang, atau menurut siapa? Lantas, jika terjadi perbedaan cara pandang dalam memaknai istilah hasanah, maka kita mengikuti siapa? Kita ambil contoh. Seseorang yang kita katakan orang awam, sholat dengan menggunakan dua bahasa, yaitu Arab dan Indonesia seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Maka jika orang awam yang memandang hal ini, maka ini baik menurutnya agar sholatnya tersebut dapat dipahami dengan baik dan yang lainnya. Maka apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai bid'ah hasanah? Bukankah itu juga hasanah? Lalu jika seseorang memperingati hari lahirnya Nabi dan para Nabi selain Nabi Muhammad SAW, apakah ini diperbolehkan? Misalnya saja umat Islam merayakan hari lahirnya Nabi Isa, atau Nabi Musa, atau Nabi Ibrahim, atau nabi-nabi lainnya, dan ia beranggapan bahwa nabi-nabi tersebut adalah juga merupakan nabi utusan Allah Azza wa Jalla dan wajib mengimani nabi-nabi tersebut. Maka apakah boleh baginya menganggap baik perbuatan tersebut dan masuk dikategorikan sebagai bid'ah hasanah? Bukankah hal tersebut adalah baik atau hasanah? Boleh nggak kita lakukan teman-teman sekalian? Contoh lain, jika seseorang beranggapan bahwa sholat subuh itu 5 rakaat adalah baik dan menganggapnya sebagai bid'ah hasanah, apakah hal ini dapat dibenarkan? Atau azan ketika hendak melakukan sholat id untuk menyeru semua orang agar datang dan berkumpul saat sholat id, boleh juga dong? Ini kan juga bid'ah hasanah.
Dan semua itu berdalil bahwa semua itu dianggapnya sebagai kebaikan atau hasanah, serta berdalil bahwa tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak kita lakukan hal tersebut? Dari setiap contoh yang di atas yang telah kita sebutkan, maka setiap orang pun akan berbeda cara pandangnya. Ada yang berkata ini hasanah, itu dolalah, dan sebagian yang berkata atau sebagian lain berkata sebaliknya. Sebagian contoh di atas adalah contoh kecil dari perbedaan dalam cara pandang tentang hasanah. Hasanah menurut Anda, maka belum tentu hasanah menurut saya. Pun sebaliknya, hasanah menurut saya belum tentu hasanah menurut Anda. Karena itu saya bertanya kepada pelaku bid'ah hasanah. Istilah ini, yaitu istilah bid'ah hasanah, sebenarnya hasanah menurut siapa? Dan seandainya jika terjadi perbedaan cara memandang, maka harus dikembalikan kepada siapa? Jika kalian pelaku bid'ah hasanah menjawab, hasanah menurut syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka saya harus katakan, hasanah yang dibawa Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau dan meninggalkan bid'ah, sebab beliau telah bersabda setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan beliau SAW telah menegaskan bahwa bid'ah adalah lawannya dari ajaran beliau SAW, yaitu sunnah. Beliau katakan sunnah adalah sebaik-sebaik tuntunan dari beliau. Dan beliau tegaskan bahwa bid'ah adalah seburuk-seburuk perkara. Maka di sini sudah sangat jelaskan teman-teman sekalian. Kemudian ketika pelaku bid'ah mulai kebingungan, lantas mulai mencari-cari dalil untuk melegalkan perbuatan bid'ah sananya, akhirnya mereka pun menukil-nukil perkataan ulama yang kira-kira sesuai dengan keinginan mereka. Seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang pembagian bid'ah menjadi dua, atau juga perkataan Umar bin Khattab tentang tarawih, atau Utsman bin Affan yaitu tentang azan 2 kali, atau ada juga yang berdalil penulisan Quran yang dianggap bid'ah dan lain-lainnya. Padahal perkataan-perkataan tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan hujah akan legalnya bid'ah hasanah. Insya Allah kedepannya akan kita bahas satu-satu subhat pelaku bid'ah hasanah ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.